Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram. Saya mau menyapa Wismoyo dan juga Haiki. Tapi saya mau langsung tanya ya, bagaimana kemudian teman-teman melihat ini intervensi, bukan intervensi ya, pengaruhnya Pak Jokowi pada kontestasi Pilpres 2024 yang mungkin disebut sebagian besar orang terlalu dalam masuknya. Siapa dulu mungkin? Wismoyo, Anda sebagai mahasiswa akan mengikuti preferensinya Pak Jokowi atau punya pilihan sendiri? Ya, Baik, silakan. terima kasih atas kesempatannya, Mbak. Videonya mati nih. Tes, Oke, silakan lanjut. tes, Yuk. tes, Ya, tes. Bisa dilihat, Mbak. silakan. Jadi barangkali terkait dengan perdebatan panjang yang dilakukan oleh Bang Adian dan teman-teman yang ada di stasiun CNN. Jadi ada beberapa hal yang mungkin barangkali tidak bisa kita dengar secara detail karena memang pembahasan yang saya rasa itu pembahasan di lingkungan elit politik. Apa yang disampaikan dari awal sampai dengan pada sesi ataupun kesempatan yang diberikan kepada kita. Oke. Jadi terkait dengan pertanyaan Mbak, dua pertanyaan yang dimana saya melihat gerakan dilakukan oleh Pak Jokowi yang dimana kalau saya mengacu kembali terkait dengan desas-desus semenjak pertemuan dengan para ketum parpol pada tanggal 2 April 2023 kalau tidak salah. Jadi ada dugaan bahwa Pak Jokowi akan menjadi kunci dari koalisi partai pemerintah yang dimana kembali diperkuat usai gelar acara halal bihalal dengan para ketum parpol pada tanggal 2 Mei. Poinnya apa nih? Jadi di sini saya melihat bahwasannya kalau kita mengacu pada etika politik misalkan sejatinya seorang pejabat tidak sepantasnya menggunakan kekuatan jabatan untuk kepentingan di luar daripada kebutuhan jabatan atau negara. Jadi di sana kita melihat abuse of power ataupun penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang sebagaimana yang ada dugaan di publik bahwasannya Pak Jokowi ini berpihak pada salah satu calon. Jadi jadi harapan kita bahwasannya keterlibatan Pak Jokowi ataupun intervensi yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini tidak terlalu dalam karena memang takutnya itu bisa mengganggu sistem politik ataupun demokrasi yang jadi saat ini. Anda nggak akan mengikuti preferensinya Pak Jokowi ya, punya pilihan sendiri ya? Barangkali saya tidak akan mengikuti hal demikian karena memang sekarang masih perkembangan. Oke, Haiki, bagaimana? Apakah juga sama tidak akan mengikuti preferensinya Pak Jokowi dan bagaimana melihat masuknya Pak Jokowi terlalu dalam kontestasi Pilpres 2024? Oke, baik, terima kasih. Mungkin kalau dari saya melihat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, mungkin secara mungkin di kalangan teman-teman atau kawan-kawan yang paham di dunia politik pasti akan menganggap bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai. Tapi bagi kami masyarakat awam, ketika Pak Jokowi mendukung satu calon, otomatis mindset yang ada di kami bahwa Pak Jokowi berbicara atas dasar sebagai presiden. Sehingga sebagaimana kita ketahui bahwasanya presiden apapun itu kegiatan kontestan politik, maka dalam kemampuannya sebagai presiden tidak diperkenankan untuk ikut campur bahkan memihak pada satu calon. Sehingga kalau dikatakan akan mengikuti ataupun tidak, mungkin saya rasa secara pribadi tidak akan mengikuti seperti itu. Itu suara teman-teman milenial ya, sangat bagus sekali bahwa teman-teman milenial punya independensi memilih capresnya sendiri, memilih siapa yang akan dijadikan pemimpin pada 2024, tidak akan terpengaruh terhadap preferensinya Pak Jokowi dan harusnya Pak Jokowi tidak masuk terlalu dalam di kontestasi Pilpres 2024 itu yang tadi dikatakan oleh teman-teman mahasiswa. Bagaimana? Kalau campur terlalu dalam, terlalu jauh, terlalu dalam itu berapa meter? Kalau cetek itu kan tadi dikatakan oleh teman-teman mahasiswa. Terlalu jauh tuh berapa meter, terlalu dekat berapa senti. Tidak boleh menunjukkan jadi kalau ukuran keberpihakannya pada satu dalam, jauh, terlalu itu kuantifikasi yang relatif. Tapi kan itu di mata mereka ini. Betul. Kita mau ngomong jadi terlalu dalam, terlalu jauh, terlalu dekat. Nah, kita bicaranya begini, bahwa Pak Presiden Joko Widodo ini kan selain pemimpin negara, kepala pemerintahan, dia juga pemimpin politik. Pemimpin politik di mana? Dia bukan ketua umum parpol. Bukan, dia petugas partai. Insan politik. Ya
insan politik anggota partai politik. Oke. Tapi maksud saya begini loh, dalam pengertian begini, mungkin bisa jadi Pak Presiden cuma campur dalam agenda-agenda besar. Untuk koalisi partai nggak terlalu campur misalnya. Silakan aja partai-partai berunding, misalnya begitu loh. Kalau kita Anda meyakini bahwa Presiden tidak ikut campur dalam pembentukan koalisi partai? Itu banyak yang meragukan loh Mas Muni. Loh, faktanya Pak Presiden kan menerima Kalimat tuh salah. Entar dulu, jangan main salah-salahin. Maksud saya begini, Kemarin Pak Jokowi kan mengundang Loh, Pak Jokowi 6 ketum ini gini parpol, tidak mengundang Nasdem karena Gini. itu koalisinya sudah bentuk sendiri. Itu kan salah satu bentuk intervensi Kagak, ini koalisi. kan kampanye dia begini nih, menunggu arahan Jokowi, menunggu instruksi Jokowi, menunggu perintah Jokowi. Itu saja lu sudah menyeret-nyeret presiden untuk masuk-masuk dalam wilayah pilpres. Gini, Mbak. Terakhir saya bicara dengan Pak Presiden, ya kalau kita nggak bilang kita nggak ikut Pak Jokowi, perintah Jokowi, ya salah juga dong. Terus mau ikut siapa gitu? Relawan Jokowi, terus mau ikut siapa? Ganjar. Mau ikut lu, perintah lu kan nggak mungkin. Artinya Presiden Orang kita Jokowi- relawan Jokowi oke. bukan relawan Adian, Oke, ya kan? jadi- seperti itu kan? Ya. Nah, maksud saya begini loh, Pak Jokowi itu pasti pada posisi satu titik dia akan menggunakan kenetralannya. Jadi dia jaga, gini loh. Kita tahu betul apa ininya concernnya Pak Jokowi. Masih ada berapa undang-undang penting yang harus dijaga stabilitas politiknya ke partai-partai gitu loh. Undang-undang kesehatan, perampasan aset, banyak lah seperti itu. Terus? Nah, Pak Jokowi pada satu titik juga Akan netral. kader PDI Perjuangan. Ya. Itu nggak dipungkiri. Oke. Tapi satu sisi dia pemimpin koalisi 6 partai ini yang juga harus kita jaga. Jadi menurut saya pikir-pikir bahwa Jokowi pasti akan menentukan posisi yang tepat pada waktunya. Oke, menentukan posisi yang tepat. Oke. Pada waktunya. Ya. Kalau saya setuju dengan teman-teman Mas Ika itu, makanya saya tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan musrah, menunggu instruksi, menunggu arahan, sampai kapanpun Jokowi tidak akan memberikan instruksi apapun. Oke. Sampai kapanpun Jokowi tidak akan memberikan arahan. Anda meyakini? Yakin. Oke. Kenapa dia harus menempatkan diri sebagai presiden? Ya. Dan petugas partai? Tidak bisa berpihak. Sebagai kader partai dia bisa berpihak. Di TPS. Ya. Tapi sebagai presiden tidak bisa. Oke. Pernyataan-pernyataan mereka ini menjebak. Dan betul kekhawatiran mahasiswa itu. Gitu loh. Dan Jokowi tidak boleh ditarik-tarik ke situ. Jadi nggak ada lagi tunggu arahan Jokowi, tunggu perintah Jokowi, tunggu instruksi Jokowi. Tidak bisa. Oke. Ketika itu disampaikan, kalian bukan relawan yang baik. Kalian menjerumuskan presiden. Oke. Presiden sayang sama mereka, sayang. Ngambek aja dikasih wamen. Oke. Gitu loh. Saking Tapi- sayangnya. Iya. Gua bubar. Wamen, dapat gitu loh. Oke. Tapi Bang Adian terakhir, saya ingin tanya, PDI Perjuangan meyakini bahwa Presiden Posisi tidak gua. mungkin berbeda pilihan ya Dan apa? dengan PDI Perjuangan. Dalam konteks saya kader partai, dia kader partai, saya percaya. Loyalitas Presiden Jokowi terhadap partainya. Tapi bahwa sebagai presiden, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, dia tidak bisa berpihak seperti itu. Dia nanti akan berpihak di TPS. Oke. Silakan Bang Habib. Saya pikir ada standar moral dan etika yang menjadi sayang pedoman dan perilaku penyelenggara diperhitungkan. negara. Ya. Itu batasannya adalah ketika sudah memasuki rezim pemilu. Rezim pemilu itu adalah adanya pasangan calon. Oke. Ya, diantaranya begitu. Kita fix menjadi calon dan lain sebagainya. Disitulah baru bisa ya orang dinilai netral atau tidak. Gitu kan. Kalau sekarang mau netral atau berpihak kemana orang para pihaknya juga belum clear gitu kan. Tapi kalau Pak Jokowi berupaya mengkonsolidasikan pendukung-pendukungnya di koalisi pemerintahan saat ini itu menurut saya hal yang sangat wajar karena ada kepentingan yang besar bagaimana capaian, bagaimana prestasi kita sebagai bangsa terus berlanjut ya setelah pemerintahan ini. Oke, silakan Bang Noel. Apa pertanyaannya? Menanggapi tadi teman-teman mahasiswa punya kekhawatiran bahwa tidak akan mengikuti preferensinya Pak Jokowi meskipun mungkin preferensinya Pak Jokowi berbeda dengan pilihan PDI Perjuangan. Ya itu kan hak mahasiswa ya, mereka punya. Karena mereka Ini jumlahnya 60% loh iya. di pemilih Iya, muda ini. itu bagus sekali ketika mahasiswa punya daya kritis dalam melihat kontestasi buat 2024. Ya kita sebagai pernah menjadi mahasiswa sih saya berharap daya kritis tetap ada. Pertama itu, kedua tugas mahasiswa sebagai agen perubahan, lantas sebagai kelompok penekan, tetap kuatkan demokrasinya. Karena kalau seandainya demokrasi kita dibajak oleh para elit, kemudian para kleptokrasi, ya akhirnya bangsa ini hancur. Yang dihancurkan itu demokrasinya dan NKRI ini. Nah makanya saya senang sekali ketika kawan-kawan mahasiswa ini masih tetap punya daya kritis lah ya. Jangan sampai daya kritisnya itu hilang karena ikut terjebak dengan konsentrasi politik yang belum jelas ini. Tapi kalau misalnya Presiden mengarahkan dukungannya ke Prabowo gimana?
ya itu bagus. Ya, kan tadi Anda katakan jangan karena mahasiswa. Nggak, kalau yang itu bagus. Namanya ambigu. Ambigu. Kalau nih gini, hak Itu kritis ambigu. itu tetap dijaga. Kalau ambigu Hak kritis itu boleh. Ketika tapi pilihan Jokowi ke Prabowo itu bagus. Oke. Nggak ada yang salah. Artinya bahwa Mbak, Gitu loh. saya coba Nggak ada yang langsung salah. Oke, terakhir. Artinya bahwa Kalau menyenangkan itu positioning bagus. keberpihakan presiden terhadap satu dua pihak tertentu itu berpotensi ditafsirkan lebih jauh dan itu kemudian membuka ruang tadi konflik of interest, bahkan pada titik tertentu membuka ruang terjadinya politisasi lembaga negara yang itu tidak boleh terjadi. kalau itu Nah, benar. concern tadi dari mahasiswa itu sangat clear. Di undang-undang itu clear. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pasal 299. 299 mengatakan presiden wakil presiden memiliki hak politik. Itu clear. Tetapi harus ditarik pada ranah privat dan ranah publik. Pada domain privat dan domain publik. Dalam konteks domain publik bisa kemudian menunjukkan menggunakan fasilitas negara. Tapi dalam konteks domain privat yang kemudian terkait dengan agenda politik beliau, Tidak boleh termasuk ditunjukkan. golongan dan juga partai beliau, ranahnya bukan di situ. Presiden itu simbol negara dan netralitas kekuasaan negara itu adalah prasyarat bagi hadirnya demokrasi yang adil. Jadi presiden yang tidak terbuka. boleh Boleh menunjukkan nanya satu nggak? keberpihakannya. Boleh Iya. gue nanya satu hal? Feel free. Pernyataan menunggu instruksi, arahan, dan perintah Jokowi benar tidak? Dalam bisa konteks itu membuka ruang terjadinya politisasi lembaga Itu, negara. Cok, Tetapi dengerin. pada saat yang sama kemudian bukan hanya berlaku pada teman-teman di relawan, tetapi Pak Jokowi sendiri sepertinya menikmati posisi itu. Karena dipuji-puji sama Wording yang dia. sama, Habis maka dapat kemudian jabatan, bisa dia diarahkan mujinya kepada kencang. Pak Jokowi. Kalau misal Pak Jokowi memiliki keinginan untuk mengkonsolidasikan basis kekuatan politik, ada baiknya juga ide. Kalau misal Pak Jokowi mendirikan partai politik, Oke. jaringan relawan bisa Oke, menjadi karena opsinya. dalam konstitusi disebutkan yang berhak mengusung capres dan juga cawapres hanya partai politik. Dan Relawan gabungan. adalah dan gabungan partai politik relawan adalah bagian dari suplementer begitu ya. Rela-relanya kawan. Kalau nggak Oke, kebagian itu menurut kawan, Bang gitu. Adian. Dan setelah ini kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman komika bagaimana mereka melihat dan juga memotret kondisi relawannya Pak Jokowi yang tampaknya kocar-kacir ini, nggak tahu sebagian udah ada di Prabowo, sebagian lagi di Mas Ganjar dan sebagian lagi masih menunggu titahnya Pak Jokowi kemana. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.